yang mudah-mudahan kita seluruhnya disatukan oleh Allah kelak di surganya insya Allah. Amin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Zayadi yang menghubungi saya untuk sharing tentang Asmaul Husna dan hal-hal yang berkaitan dengan sifat yang biasanya akidah 50. Yang pertama, sebelumnya saya mohon maaf nanti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan karena berbicara tentang Asmaul Husna ini sangat luas. Jadi Asmaul Husna maknanya yang Bapak Ibu sudah hafal semuanya adalah nama-nama Allah yang semua nama-nama itu adalah baik. Nah, berapa jumlahnya yang sebenarnya kalau kita melihat dari hadis-hadis ya 99. Tetapi tidak dibatasi dengan 99 karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Mas asoba hadaqatu, tidaklah menimpa seseorang sesuatu hamun, ada kesedihan, wala hazanun, rasa penderitaan. Fakola, orang yang dalam kedengar kesusah, kemudian mengucapkan fakola, dia berdoa, kalau ada ujian, musibah, langsung berdoa. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Wabnu abdika, dan anak dari hambamu. Wabnu amatika, dan anak daripada hamba perempuan. Artinya kalau abdun itu hamba laki-laki, amat itu amat adalah amatun, hamba perempuan. Mana ke situ, Pak? Mana? Nasiyati biadik, bahwa ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, semua hukummu akan berlalu. Jadi terus hukum Allah akan selalu. Adlun fiha qadha'uk, semua keputusanmu adalah adil. Nah, as'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu bikullis min huwalak, dengan semua isim nama yang engkau miliki. Jadi yang 99 itu jelas. Tapi di hadis ini dengan semua asma. Huwalak, yang milik engkau. Samaituhu samaitabihi nafsak, yang engkau menamakan diri dengan nama itu. Aw tahu ahadan, atau nama yang kau ajarkan kepada seseorang. Min khalqika, dari makhlukmu. Jadi ada nama-nama yang diajarkan kepada seseorang pilihan Allah dari makhluknya itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang hanya Allah yang tahu, yang engkau turunkan di dalam kitab. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaib, atau engkau yang lebih memilihnya nama itu fi ilmil ghaib, indak, dalam pengetahuan yang gaib yang ada pada Allah. Jadi ada nama-nama yang Allah miliki yang tidak disampaikan kepada kita selain 99 tadi. Apa permohonannya? Jadi kalau ada apa-apa penyakit, doanya begini ya. Doanya,
Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik maudin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu. Jadi kalau berdoa seperti itu, maka Allah akan menghilangkan semua kesedihannya, kesempitan dadanya, semua penderitaannya. Wa abdalahu makanatan, maka wa abdalahu makanahu farajan. Allah menggantinya ya dengan kelapangan. Qala faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa mempelajarinya? Faqala bala. Ya silakan. Yang bagi liman sami'ha ayyata'allamaha. Yang mendengarnya wajib untuk mempelajarinya. Mempelajari ismun min asma'illah. Mempelajari doa ini. Kalau ada ujian, kalau ada kesedihan, ini dihafal nanti ya. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Itu doanya sampai di situ. Bapak Ibu yang saya muliakan. Sedangkan hadis yang sering kita pakai ya, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki nama 99. Mi'ah illa wahidatan, 100 kurang 1. 99. Kemudian hadisnya dalam hadis riwayat Bukhari. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa menghitungnya. Bukan menghitung 1, 2, 3. Barang siapa menghitungnya maka akan masuk surga. Hadis Bukhari, riwayat Bukhari. Yang dimaksud menghitung al-ihsa di situ pertama adalah hifzuha, menghafalnya. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, para ustadz semuanya sudah menghafal. Kemudian ihsa juga maknanya ma'rifatu maknaha, mengerti makna daripada setiap isim yang 99 itu. Nama. Bukan sekedar itu. Yang ketiga, ini tuntutan ihsa itu menghafal, mengetahui maknanya. Al-amal bimuqtadhoha, mengamalkan sesuai tuntutan itu. Karena kita dituntut untuk berakhlak, meniru akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi kalau Allah memiliki sifat Rahman, memiliki sifat Rahim, kita minimal meniru. Dia punya kasih sayang. Itu sifat-sifat yang sebenarnya kita tiru seperti bagaimana Allah berakhlak. Itu yang ketiga, mengamalkan. Bahwa umpamanya Ar-Razzaq, Allah adalah yang memberi rezeki. Maka kita amalkan, hanya kepada Allah lah kita meminta rezeki. Bukan kepada perusahaan. Perusahaan itu wasilah ikhtiar.
Sedangkan yang inti itu mintanya kepada Allah. Karena rizki itu bukan sekedar harta, bukan sekedar gaji. Bapak Ibu diberi umur itu rizki. Diberi nafas enak itu rizki. Dan banyak miliaran rizki Allah kalau dihitung pakai rupiah. Bahkan tidak bisa dihitung. Ya, nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya menghitung nikmat Allah pasti tidak akan mampu menghitungnya. Yang sering kurang kita pahami adalah ini, ya, seakan-akan rezeki itu gaji aja, seakan-akan rezeki itu materi saja. Padahal Masya Allah kita bisa berzikir, kita bisa ngaji, kita bisa sholat berjamaah, bisa tilawatul Quran secara rutin, khatam sebulan sekali. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Nah, itu baru satu roza. Ya. Kalau kita mengetahui bahwa Allah adalah Rahim, tentunya kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Itu amalannya. Kemudian jadi ihsa itu waman aswaha itu pertama menghafalnya, yang kedua mengerti maknanya, yang ketiga mengamalkannya, yang keempat adalah menggunakannya untuk sarana berdoa. Fad'uhu biha. Menggunakannya ketika kita meminta kasih sayang Allah, ya Rahim, ya Rahman, irhamni ya Allah. Kita ingin mendapatkan rizki, ya Razak, urzukni ya Allah. Itu termasuk ihsa. Makna menghitungnya adalah menghafalnya, mengetahui maknanya, mengamalkannya, dan seterusnya. Itu seluruhnya dilakukan seperti itu. Ya, jadi walillahil asmaul husna fad'uhu biha, perintah dari Allah. Ya, maka kalau ya Ghaffar ighfirli, ya Ghafur ighfirli, ya Afu afu anni ya Allah. Dia itu ya, ya Tawwab tub alayya ya Allah. Itu artinya menggunakan asmaul husna dalam berdoa. Bapak Ibu yang saya muliakan, para ustadz-ustadz, para masyayikh yang semuanya saya muliakan. Berikutnya, nah, kalau dihubungkan, ini sedikit ya, dihubungkan dengan apa kaitannya, hubungannya, atau bedanya antara sifat 50 yang wajib kita ketahui. Akidah dalam mazhab Syafi'i itu bahwa Allah memiliki sifat-sifat wajib. Allah memiliki sifat-sifat mustahil. Allah memiliki sifat yang jais. Kemudian para rasul memiliki sifat-sifat yang wajib. Para rasul memiliki sifat-sifat yang mustahil. Dan rasul memiliki sifat yang jais. Kalau dikumpulkan, sifat wajib Allah ada 20. Sifat mustahil Allah ada 20. Sifat jaiz Allah 1. Jadi 41. Kemudian sifat Rasul yang wajib ada 4. Sifat muhal pada Rasul ada 4. Sifat yang jaiz pada Rasul ada 1. 9. 9 tambah 41, 50. Ini akidah 50. Wajib seorang muslim mengetahui. Nah, ini katanya sifat yang wajib ada pada Allah. Itu ada 20.
Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal. Wujud. Apa coba? Gimana? Wujud, qidam, bako. Terus? Walau fakulil hawadisi. Iya. Hawadisi Iya. Diamuhu binafsi Binafsi. Terus? Wahdaniyah Kudrati roda Terus? Iya. Akal sifat itu 20 yang wajib. Jadi Allah itu wajib wujud. Wujud adalah sifat wajib Allah. Dan ini sifat yang ada sejak dulu, qidam, yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Bukan adanya sekarang aja. Qidam, Allah maha dahulu. Yang tidak awalnya, tidak ada akhirnya. Awal akhir itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita hidup di dunia, ada matahari, ada bumi. Buminya berputar pada porosnya secara rotasi. Mengelilingi matahari. Baru ada waktu. Waktu kita 24 jam sehari. Lah kalau nggak ada matahari, gimana waktunya? Maka waktu itu cuma di dunia. Maka kalau bagaimana sehari dalam perhitungan Allah, cuma kata Al-Quran saja, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Satu hari pada Allah itu 50.000 tahun kita di dunia. Maka Ashabul Kahfi yang dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah selama 309 tahun. Ya, hitungan komariahnya. Hitungan syamsiahnya 300 tahun. Salatsumi'atin sinina wasdadu tis'a. Itu ketika bangun seperti baru kemarin, setengah hari tahunya jenggotnya sudah pada putih semuanya. Ini segala macam yang ditinggal tidur itu. Jadi manusia masalah waktu ini sangat relatif. Nah, kalau sudah masuk ke alam yang tanpa ada matahari, ya bisa menjadi paling tidak satu hari milik Allah itu fi yaumin kana miqdaru alfasanatim mimma ta'udun, 1000 tahun. Insyaallah kita hidup baru 70 tahun saja sudah mulai capek. Ya belum sehari umur istilahnya dalam perhitungan Allah. Ya, baru berapa jam. Jadi sifat wujud qidam baqo yang 20 itu merupakan sifat yang nempel dan setiap muslim wajib tahu, wajib faham. Allah itu maha ada. Allah itu maha kekal. Allah itu maha dahulu. Allah dan seterusnya. Allah maha berfirman. Seluruhnya Allah maha mendengar. Wajib faham. Sehingga ketika kita berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna itu nama-nama baik yang dimiliki Allah. Yang oleh Nabi diberitahukannya 99. Yang sedangkan Allah masih memiliki nama-nama yang tidak dimasukkan dalam 99. Ada yang hanya dikenalkan kepada makhluknya Allah. Ada yang cuma disimpan dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan, itu nama-nama yang ini Asmaul Husna yang perlu kita tadi hafalkan, amalkan, dan kita menggunakan doa untuknya.
Sedangkan sifat yang wajib tadi ada 20. Sifat yang mustahil lawan daripada yang 20 lawannya. Umpamanya wujud itu ada. Mustahil Allah tiada. Nah, sifat mustahil. Allah qidam, maha dahulu. Mustahil Allah itu kemudian baru hadis. Mustahil. Baru ada. Kalau kita ini baru ada semuanya. Ya. Walaupun umur bumi sekian ratus tahun, sekian miliar tahun, tetap saja bumi adalah hadis. Jadi yang kodim cuma Allah, selain Allah adalah ciptaannya. Itu disebut hadis. Semuanya hadis. Kemudian ya sifat yang 20 itu punya lawan-lawan. Kalau Allah mutakalliman, Allah itu maha berfirman. Yang mustahil Allah itu bisu. Allah sami'an, maha mendengar. Mustahilnya adalah tuli. Mustahil. Jadi semua sifat jelek itu mustahil bagi Allah SWT. Sifat yang wajib dan sifat mustahil. Ada 20. Yang sifat yang jaiz, apa yang jaiz bagi Allah? Satu. Mau menciptakan atau tidak menciptakan makhluk. Itu boleh Allah mau menciptakannya, tidak menciptakannya. Tidak ada keharusan. Ya. Allah memberikan ampunan atau menyiksa. Itu hak prerogatif Allah. Ya, adalah fi'lu kulli mungkin. Melakukan sesuatu yang mungkin. Ya, yang Allah mau bisa terjadi. Ini hak istilahnya sifat jaiz Allah. Fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Membuat sesuatu atau meninggalkannya. Sedangkan sifat-sifat yang ada pada para rasul adalah sifat wajibnya ada 4. Sudah hafal semuanya Bapak Ibu sekalian. Apa saja yang 4 itu? Ya, apa saja? Sidik, amanah, Tabligh, fatonah. tabligh, fatonah. 4 itu. Nabi, Rasul itu harus memiliki sifat ini. Sidik, jujur. Gak ada Nabi yang gak jujur. Itu sifat wajibnya, pasti ada. Kalau ada orang ngaku Nabi, taunya nggak jujur, mustahil. Jujur. Sidik, jujur. Amanah, megang amanah. Tidak mungkin khianat. Tabligh, menyampaikan ajarannya. Tidak ada yang disimpan, sampaikan semuanya. Fatona, cerdas. Para rasul semuanya cerdas. Diberi wahyu Al-Quran, ya semuanya. Dihafal, dicerna. Itu. Karena cerdas. Mustahil seorang rasul, seorang nabi itu bodoh. Aduh. Jadi 4 yang wajib. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang mustahil juga 4. Lawannya sidik adalah kizib. Kizib, dusta. Amanah. Ya, lawannya khianat. Tabligh, lawannya menyembunyikan wahyu. Tabligh itu menyampaikan. Jadi lawannya menyembunyikan. Tidak ada ajaran Islam yang disembunyikan Nabi. Enggak ada. Sampai tentang
ayat-ayat yang menyindir, mengoreksi Nabi, coba. Itu ya disampaikan. Bapak Ibu mengetahui Allah menyindir Nabi. Lihat di dalam surat At-Tahrim. Sampai namanya juga surat At-Tahrim. Pengharaman. Ketika Nabi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Gara-gara ingin mendapatkan ridho para istri. Ya, jadi ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, lima tuharrimu. Mengapa engkau mengharamkan? Ma ahallallahu lak. Apa-apa yang Allah halalkan untuk kamu. Kok kamu haramkan? Jadi ceritanya Nabi itu suka minum madu. Nah pas minum madunya kan bertingkat-tingkat. Ada madu Arab, ada madu Yaman, ada madu macam-macam. Nah itu kalau minum ada dengan istri yang muda, kemudian minum madunya yang berkualitas mahal. Nah, itu ribut istrinya itu. Ribut. Mau apa pakai ini? Ya, akhirnya karena istrinya ribut, maka udah saya nggak akan minum madu. Haram madu bagi saya. Nah, ditegur oleh Allah sesuatu yang halal kok diharamkan. Jadi sampai bermacam-macam ya teguran Allah kepada Nabi juga ya disampaikan karena Nabi itu tidak mungkin menyembunyikan wahyu. Ketika Rasulullah SAW merengut, ngerti merengut ya bahasa Jawa, bermuram durja ketika sedang menghadapi kufar Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy sedang berhadapan dengan pembesar Quraisy. Tiba-tiba ada Abdullah bin Umi Maktum yang buta datang. Nah, kan secara dakwah Nabi secara dakwah benar mendahulukan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy didakwai. Sebab kalau pembesar Quraisy masuk, maka semua yang kecil-kecil pada ikut. Ini ada Abdullah Umi Maktum yang buta, kemudian Nabi merengut menghadapi sedang begini. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur. Nah, tegurannya juga disampaikan abasa wa tawalla, bermuram durja dan berpaling. Dari Abdullah bin Anja'ahul A'ma ketika datang seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Maktum, disindir. Mengapa disindir? Memang secara dakwah itu otaknya kalau kita bisa mengislamkan orang-orang hebat diharapkan bawahannya ikut semuanya. Maka dakwah seperti di Irian, di tempat-tempat yang masih kesukuannya kuat, kepala sukunya saja masuk Islam, sudah semuanya masuk Islam. Nah ini menghadapi orang kafir Quraisy merasa akan penting, tapi kemudian mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum, padahal Abdullah bin Umi Maktum ini sudah ikhlas untuk masuk Islam. Artinya harusnya ya menurut penilaian Allah yang jelas dulu, yang nggak jelas nanti. Ini padahal dari sisi dakwah benar strategi Rasul itu disindir oleh Allah, disampaikan juga. Nah, itu tabligh. Kemudian fatonah, cerdas, lawannya baladah atau bodoh. Ya, otaknya enggak cerdas. Mustahil Allah itu para rasul itu mustahil bodoh. Semuanya cerdas. Nah, jadi sudah 8 yang wajib. Ya, sifat wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4. Nah, kemudian yang jaiz 1 juga. Apa yang jaiz pada Rasul? Al-a'radul basyariyah. Ya karena
Rasul itu adalah manusia, maka sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, minum, beristri, itu sifat-sifat kemanusiaan. Ya, dia bedanya, makanya bedanya kita dengan Rasul itu, ya, kalau kesamaannya manusia. Bedanya, innama ana basyarum mislukum. Ya, sama saya ini manusia seperti kamu. Ya, bedanya yuha ilayya. Nabi Muhammad SAW diberi wahyu. Kita enggak diberi wahyu. Nah, sebagai tanda bahwa Rasul diberi wahyu sebagai kerasulannya, maka dikuatkan dengan mukjizat yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Nah, 41 sifat yang ada pada Allah dan 9 yang ada pada Nabi, ini menjadi sifat 50. Nah, sifat 50. Kaitannya dengan keimanan. Jadi keimanan, ketika kita iman kepada Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat wajib yang 20, sifat mushal dan 20, sifat jaiznya 1. Kaitan dengan akidah. Nah, Rasul punya sifat wajib 4, sifat mustahil 4, kemudian sifat jaiznya 1. Jadi 50 seluruhnya. Nah, itu kaitannya dengan akidah yang tentunya kita wajib memahami semuanya. Ya, kita wajib paham. Bapak Ibu yang saya muliakan, sifat wajib. Lah, bagaimana tentang Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah informasi yang diberikan oleh Allah kepada kita bahwa Allah memiliki semua sifat yang baik. Itu sifat yang baik. Tidak ada zalim, tidak aniaya. Tapi Allah Maha membalas, Al-Muntakim. Iya. Allah sangat cemburu. Kalau ada hambanya yang melanggar aturannya, cemburu, marah. Ada sifat itunya. Akan dibalas. Kaum Ad, kaum Samud, yang sudah diingatkan. Ya, Fir'aun sudah diingatkan, tapi tetap melanggar. Maka disikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muntakim, iya. Kalau enggak memiliki sifat muntakim, ya artinya sifat yang baik itu. Tapi muntakimnya Allah, coba, disertai dengan Ghafur, disertai dengan Ghaffar, disertai dengan Rahim, disertai dengan Rahman, disertai Afu. Jadi muntakimnya Allah itu untuk kepentingan manusia. Rahmatnya Allah. Coba, kalau ada suatu negeri yang gemah ripah loh Jinawi. Dulu sebelum Nabi lahir, sekitar 15 abad sebelum lahirnya Nabi, itu ada negeri yang subur makmur, gemah ripah loh Jinawi. Negeri Sabah, yang sampai kekuasaannya itu, negeri Sabah itu di Yaman. Kekuasaannya sampai Eritrea di Afrika, Ethiopia di Afrika, sampai ke daerah
Syam, ya, yaitu sampai Syria, Palestina itu pernah dikuasai negara Sabah. Subur makmur. Boleh dibuka di dalam surat Sabah ayat 15 itu. Laqad kana li saba'in fi maskinihim ayah. Bahwa di negeri Sabah telah ada, di tempat kediaman mereka ada tanda bukti kebesaran Allah. Ayah. Jannatani an yamin wa shimal. Dua kebun, taman yang subur makmur, sebelah kanan jalan dan sebelah kiri jalan. Jadi panjang. Itu bertahun-tahun. Ketika mengikuti agama Allah, mereka diberikan kesuburan. Ketika mulai melanggar, ya, maka Allah memberikan inzar. Mulai ketika jauh dari ajaran Allah, ya, kapan saja, di mana saja, ini kaum Sabah, maka mulailah sebab-sebab kehancurannya. Yang ujung-ujungnya, wa arsalna alaihim sailal arim. Ketika mereka berpaling, fa'aradu. Mereka berpaling dari ajaran Allah, tidak bersyukur dari nikmat Allah, maka dihancurkan dengan banjir bandang. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Muntakim. Sebab kalau nggak memiliki sifat muntakim, ya lemah. Mustahil. Ya. Jadi al-asma'ul husna berbeda dengan wujud, tidak bako. Yang disuruh oleh Allah, ya memang kan walillahil asmaul husna. Ada yang hampir bersamaan. Ya alim. Allah juga memiliki aliman, sami'an, basiron. Hanya ini sifat wajib, ini adalah nama yang baik. Jadi kalau dari Asmaul Husna, nama Allah yang baik-baik. Allah yang akan menciptakan, Allah yang semua Allah yang menciptanya, Allah yang memberi kasih sayangnya, Allah yang memberi ampunan. Jadi sedikit tentang informasi. Kalau Asmaul Husna, tadi kita kewajibannya adalah 4, ya. Menghafalnya, mengetahui maknanya, mengamalkannya, dan berdoa menggunakannya. 4. Sedangkan sifat yang 50 harus diyakini. Titik. Allah Maha mendengar. Allah Maha berfirman. Itu harus yakini. Keyakinan. Nah, kalau Asmaul Husna kita amalkan, kita fahami, ya, kita berdoa. Ustadz, apa boleh kemudian menggunakan sifat Allah, ya, untuk berdoa? Ya Sami, itu ya sudah ada di Asmaul Husna, pakai itu saja, pakai Asmaul Husna. Karena kalau sifat wajib dan sifat mustahil dan sifat jaiz, baik bagi Allah dan harus kita yakini. Untuk keyakinan. Kalau kaitan dengan keimanan kepada Allah dan Rasul, kaitannya dengan yakin yang tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Nggak boleh. Ya, Allah membutuhkan. Ya, Allah itu qiyamuhu binafsihi. Sendiri, tidak butuh yang lain. Kalau Allah menggunakan tempat, namanya butuh tempat. Nah, tempat itu diciptakan oleh Allah. Mustahil. Ya bagaimana ya tafakkaru
fil khalq. Pikirkanlah makhluk. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan memikirkan khalik. Eksistensi khalik sudah di luar kemampuan. Memikirkan ciptaannya saja bingung kita ini. Apalagi penciptaannya. Bingung Bapak Ibu yang saya muliakan. Masya Allah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mulai tua. Mengapa rambut yang tadinya pada hitam, padahal makanannya terus sama jadi pada putih. Rambut yang ada di kepala bisa panjang, tapi rambut yang jadi apa yang diidep alis nggak panjang-panjang. Kalau panjang wah susah. Motongin tiap hari, tiap bulan. Alhamdulillah Allah memberikannya yang terbaik. Rambut yang di tangan, yang di mana di badan kita. Alhamdulillah nggak panjang-panjang. Kalau panjang bisa kayak keras semuanya nantinya. Ini mikirkan itu, apalagi kalau memikirkan sampai aspek ke dalam, Masya Allah. Bapak Ibu, coba sekali-kali menikmati sejauh mana Allah itu memberi kita nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan di antara Bapak Ibu tidak ada yang cuci darah. Coba ketika gagal ginjal cuci darah, alat cuci darahnya aja gede, ya ginjal itu kecil, coba segala macam di pekerjaannya luar biasa, barang kecil, bahkan darah itu juga diproduksi, protein-protein diproduksi oleh ginjal, kemudian menambah darah. Kalau enggak, darah kita akan kurang terus dan seterusnya. Masya Allah, mahal. Itu proses kecil, ya mahal sekali. Ya Allah. Jadi bersyukur kita ini ya memiliki Allah yang Rahman yang Rahim, memberi rizki yang luar biasa, rizki materi, rizki non materi, rizki bisa dengarkan azan, rizki bisa sholat berjamaah, banyak sekali rizki. Makanya kalau Bapak punya rumah dekat masjid itu jangan dijual, itu mahal. Kalau kalau dekat masjid itu mahal. Sering dengarkan azannya, kita bisa datang ke tempatnya, wah nikmat sekali. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi pesan dari Pak Zayadi, Kiai Zayadi ini untuk memberikan kesempatan obrolan lah, ya untuk sharing. Saya juga sangat senang mendengar Bapak Ibu sekalian untuk ya apa namanya bisa ada pengajian seperti ini luar biasa. Apalagi yang hadir cukup banyak dan dari berbagai kota. Mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah untuk menuju surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair.